Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat lagi untuk belajar. Tema kita adalah bagaimana cara selalu didoakan oleh malaikat. Tadi guru-guru kita berkata kalau misalnya kita ada di majelis ilmu. Seperti ibu-ibu nih saat ini akan didoakan oleh malaikat. Amin. Wah semangat aminnya. Tapi gimana kalau saking pengen didoainnya, duduk terus aja di majelis ilmu, lupa sama duniawi. Tuh malaikat terus doain apa enggak tuh? Apa bosan apa enggak tuh? Gimana Ustadz Syam? Abe guru Muhammad Ustaz Maulana Masoni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, nasibmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di buminya Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Manusia selanjutnya yang didoakan oleh para malaikat adalah mereka yang senantiasa bermajelis ilmu. Sebahagian besar keutamaan majelis ilmu telah disampaikan oleh guru kita tadi Al-Habib Muhammad Syahab. Kemudian kita akan mengamalkan majelis ilmu ini. Namun muncul problem selanjutnya adalah bagaimana ketika ada seseorang yang ternyata dia bermajelis ilmu terus lalu lupa akan duniawinya. Dia tidak bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang soleha bagi suaminya. Kenapa? Dia sibuk pengajian ke sana kemari tapi lupa akan kewajibannya di rumah. Maka jawabannya bagaimana agar tetap mendapatkan doa para malaikat meskipun tidak ikut bermajelis ilmu? Jawabannya jadikan semua perkara mubah menjadi perkara sunnah. Bagaimana caranya? Adalah dengan niat. Ada seseorang yang melewati majelis ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa alat berkebunnya. Lalu para sahabat mencela orang ini dengan mengatakan, ya Rasulullah rugi banget ya orang itu ya. Kita lagi pengajian dia malah nyangkul. Rugi banget ya orang itu ya. Kita lagi pengajian dia malah ke kebun. Maka Nabi SAW tidak mencela orang itu. Justru Nabi SAW memuji orang tersebut. Bukankah dia sedang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Dan itu juga adalah sesuatu yang utama. Di dalam Al-Quran disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Allah justru memuji orang-orang yang tidak dilalaikan dengan jual beli perniagaan. Mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan orang yang tidak berniaga, bukan orang yang tidak menjadi pengusaha, bukan orang yang tidak berdagang, tetapi orang yang berdagang dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada orang-orang yang mengatasnamakan ibadah akan tetapi melalaikan kewajibannya di dunia ini. Kita sebagai seorang lelaki punya kewajiban mencari nafkah, seorang perempuan punya juga kewajiban mengurusi rumah
rumah tangganya, mengurusi rumah dan anak-anaknya. Jangan sampai ibu-ibu alasan mau pengajian pagi-pagi, tiba-tiba ndak masa untuk keluarganya. Mau pengajian pagi-pagi, tiba-tiba dia lupa menjadi seorang istri soleha. Kenapa? Karena ternyata di dunia ini semuanya bisa bernilai pahala kalau niatnya benar. Begitu pula urusan ukhrawi bisa jadi hilang pahalanya dan tidak didoakan malaikat kalau salah niatnya. Kenapa pergi pengajian? Ah, daripada di rumah berantem mulu. Niatnya itu. Nyari tenangnya di sini tuh, ya Allah. Dia menghindari suaminya dengan pengajian. Ya, jangan ya. Berarti mendekatkan diri ke Allah tapi jangan lupa kewajiban kita sebagai manusia yang baik gitu ya. Betul, kalau niatnya benar walaupun dunia itu bisa bernilai akhirat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya. Syam. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Aku kasih kesempatan nanya lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Aku sih penasaran nih sama ibu ini nih. Ibu namanya siapa sih? Tadi tiba-tiba bisa kepikiran gitu, gimana caranya? Kenapa gitu? Coba perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Nurul Jannah Cipunagara Susukan Subang. Tepuk tangannya dong. Mau tanya dong sama Ustadz Maulana. Iya, sekalian tuh tadi Ustadz. Iya Ibu. Kenapa? Kenapa bisa kepikiran? Apakah gitu? betul kalau kita datang ke panti asuhan selalu diridhoi oleh malaikat? Makan juga. Didoakan, iya. Makanya tadi mau langsung ke sana Iya. ya. Bener gak sih sebenarnya Ustadz Maulana Makasih. seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana. Nadib dan Ustaz Sams. Kepada semuanya jamaah dimanapun berada, terima kasih banyak kepada orang-orang yang diberikan hati yang lapang, hati yang luas, hati yang dermawan, bahkan kepedulian, mau menyantuni, mau memelihara, mau yang ketiga memuliakan. Jadi tiga ini, menyantuni, memelihara, memuliakan. Santuni dia, biayai dia, didik dia anak-anak yatim ini. Maka orang-orang yang menyantuni, memuliakan anak yatim, ini memelihara anak yatim, maka mereka inilah orang-orang yang didoakan para malaikat. Kenapa? Karena anak yatim ini, Masya Allah tabarakallah, seseorang yang penanggungnya hilang. Penanggungnya hilang. Pertanyaannya, gimana kalau hanya sekedar niat saja? Saya mau, saya mau, saya mau. Nah, sebenarnya gini, solusi yang terbaik, ada nggak anak yatim tetangganya ibu? Nah, itu yang disantuni. Oh. Ada nggak, ada solusinya lagi? Kan kalau kita ke panti kan tidak enak kalau bawa uang sedikit. Karena banyak di sana. Anaknya, ya betul. Anak yatim kan. Kalau nggak kebagian Kayaknya ya. ini uang saya, makanan saya cuma cukup untuk satu orang. Nah. Kalau niatnya cuma sampai di situ, itu aja dulu. Ustadz, tapi kalau cuma niat doang gak ada amalannya? Gimana? Setidak-tidaknya Anda sudah berniat kebaikan, maka mendapatkan satu pahala. Nah, yang paling aman gini, cari keluarganya ibu. Tahu nggak ponakannya ibu atau sepupunya ibu yang yatim. Tahu nggak yatim itu? Anak yang meninggal bapaknya Ya. di bawah umur 17 tahun. Oh. Kalau sudah kakek-kakek bukan yatim. Apa? Itu panti jompo. Udah pada coba, iya betul. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jadi jangan cuma datang usap-usap aja ya, tapi mau menyantuni, memelihara dan memuliakan. Masya Allah, terjawab ya Bu. Iya. Siapa lagi ya yang mau nanya ya? Oh ibu, ibu ini angkat tangan duluan, gak apa-apa ya. Silakan ibu berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Nama saya Ibu Oni Sumarni dari Majelis Taklim Nurul Jannah Susukan Subang. Tepuk tangan untuk Ibu Oni. Kok kita sama sih nama panggilannya? Mau bertanya ke Kok saya dicuekin? Iya. Nanya ke siapa? Habib Muhammad ya. Habib. Siap. Emang bener ya? Ya benar.
Belum. Belum di Memang benar ya, dengan hanya kita menjenguk orang sakit akan mendapat didoakan malaikat. Masya Allah. Bener Terima nggak, Bib? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Oni ya. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Nabi SAW beliau mengatakan ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi malakan sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbi wa kana lahu kharifun fil jannah. Nabi SAW, pertanyaan ibu tadi Masya Allah, tidaklah seorang muslim dia menjenguk saudaranya muslim yang lain di pagi hari. Jadi ada orang sakit, kita datang, kita menjenguk, kita suraturrahmi pagi hari. Illa lihat, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan malaikat, bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, bukan tiga malaikat, maka malaikat yang mendoakan dia saat menjenguk saudara yang sakit itu 70.000 malaikat. Masya Allah. Dari pagi sampai sore. Jenguk orang sakit jangan bawa duren. Masa bawa dur. Tapi boleh buat yang jenguk, Buat yang jaga. Buat yang jagain ya. Itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika orang menjenguk orang yang sakit, semua yang di rumah. Kemudian wa in adahu asyiyatan, ketika dia jenguknya sore hari. Jadi pagi, sore atau siang juga termasuk dengan sore. Ketika dia menjenguk saudaranya itu sore hari sama. Illa shalla alaihil mala'a sab'una alfa malakin hatta yusbih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan juga dia malaikat sampai 70.000 malaikat yang mendoakan dia dari sore sampai pagi hari. Jadi kalau kita jenguknya sore hari dapat doa malaikat dari pagi sampai sore. Ketika kita jenguknya sore hari, siang juga termasuk sore atau sore juga termasuk malam, itu juga termasuk didoakan oleh malaikat, 70 malaikat mendoakan dia sampai kapan? Sampai pagi harinya. Itu kenikmatan dapat doa-doa daripada malaikat. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Bahkan dia dapat disiapkan oleh Allah buah-buahan yang begitu manis, yang begitu lezat nanti yang bisa dia petik di syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memperhatikan saudaranya sesama muslim. Jadi banyak hal-hal para pemirsa semuanya, Masya Allah, banyak hal-hal yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa itu malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit? Dengan sebab ketika dia menjenguk orang yang sakit, Allah ridho sama dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho sama dia, maka Allah umumkan kepada malaikat, malaikat pun ridho kepada dia, sehingga malaikat mendoakan dia dari pagi sampai sore, yang sore dari sore sampai pagi. Jadi kesempatan hidup kita berbuatlah selalu beramal soleh walaupun dengan sesama muslim atau tetangga. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Terima kasih ya. Oh, satu pertanyaan lagi deh untuk hari ini dari jamaah yang ada di studio. Ibu-ibunya udah, bapak-bapak belum nih, ada dua. Siapa yang mau nanya? Bapak ya? Oke, sip. Maaf Ibu, tolong. Silakan Bapak berdiri. Namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong, nama saya Pak Haji Rohimin, rombongan Masjid Ta'lim Nurul Jannah, Cipunagara, Subang. Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz Sam, tadi Pak Ustadz Sam baca Quran enak banget didengar. Masya Allah. Pak Haji. Hati saya tuh
adem rasanya. Ada yang fadlillah. Pak Ustadz Syam, katanya keterangan merangkan kalau orang sebelum baca Quran pakai siwak dulu, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Tapi di rumah saya nggak ada siwak Pak Ustadz. Ada sikat gigi. Kira-kira malaikat doain enggak kira-kira. Itu benar saya. Siwak Assalamualaikum. diganti sikat gigi. Iya. Siap. Itu kalau ada, kadang-kadang nggak ada. Kira-kira malaikat doain enggak Pak Ustadz itu Siap, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebenarnya Bapak mau nanya apa mau minta sikat gigi, Pak? Silakan Ustaz ya. Terima kasih ya, Pak. Mas Sony, jamaah yang bertamanya, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dikatakan ataupun ditanyakan Pak Haji tadi, bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia telah bersiwak. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat-sangat utama, yang sangat-sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Membersihkan mulut daripada bau, daripada kotoran, sehingga dia membaca firman Allah, ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan doa dari para malaikat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, seorang hamba apabila ia bersiwak, kemudian ia berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba tersebut. Sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah radhiyallahu anhu warḍah. Dikatakan bahwasanya bersiwak ini memiliki keutamaan yang sangat utama. Apabila diganti dengan sesuatu yang lain, apakah masih utama? Jawabannya betul, masih utama. Kenapa? Karena semua berujung pada fungsinya. Maka apa pengganti daripada siwak tersebut? Segala sesuatu yang bisa membersihkan kotoran dan membuat wangi mulut itu bisa dipakai membersihkan mulut selama dia tidak membahayakan. Dahulu kalau tidak menemukan kayu siwak ini daripada pohon siwak tersebut, daripada akar siwak, maka digunakanlah kain kasar. Kain kasar itu biasa daripada ujung baju atau kain yang terpisah, itu boleh digunakan. Kalau tidak mendapatkan daripada kain kasar ini, kalau di zaman sekarang mungkin menggunakan sikat gigi dengan pasta giginya, maka ini adalah bisa menggantikan daripada siwak tadi. Namun ada keutamaan daripada siwak yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang tidak dimiliki oleh sikat gigi. Apa itu keutamaannya? Wabil khusus tuh Pak Haji. Apa keutamaan siwak dibandingkan sikat gigi? Keutamaannya kayu siwak adalah kayu yang dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja beda. Apa yang pernah dipakai Nabi, apa yang pernah dicontohkan Nabi, lalu diganti dengan sesuatu yang serupa. Mungkin fungsinya sama, tapi keutamaannya akan beda karena Nabi pernah melakukannya ataupun pernah menggunakannya. Seperti sahabat Nabi SAW pernah menaiki ontanya. Ketika beliau naik kepada ontanya, beliau melewati sebuah pohon. Lalu ontanya tersebut dibiarkan berputar-putar 3 kali. Dikatakan, wahai guru, kenapa engkau berputar-putar 3 kali di pohon tersebut? Maka jawab oleh gurunya, saya melakukan ini karena dulu Nabi ontanya berputar di sini. Kata muridnya, itu kan dulu kan mungkin ontanya karena lagi kebingungan. Waktu Nabi pakai onta itu mungkin kebingungan ontanya. Ini kan onta kita normal, kenapa kita harus berputar? Dijawab, saya tidak peduli. Yang penting pernah dilakukan Nabi, saya juga
mau melakukannya. Berarti ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh hal yang lainnya, sesuatu yang lainnya, karena dia pernah dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau lihat lambang-lambang majelis itu lambang terompahnya Nabi. Kenapa kok nggak pakai lambang yang lain? Oh ini karena ada hubungannya sama Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Terima kasih Ustaz untuk Sama-sama Mas penjelasannya. Sony. Tepuk tangannya untuk kita semua. Pak Haji terima kasih sudah bertanya. Ibu-ibu terima kasih sudah bertanya. Untuk jamaah yang ada di rumah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.